Kiwei, Kiwei. Kiwei. Kiwei dasar kau. Kiwei, dengarkan aku. Mulai. Shurong. Shurong. Shurong, jangan pergi. Dengar penjelasanku. Aku tahu itu bukan seperti yang kau lihat. Aku sudah melihat semuanya. Ini berbeda dengan yang kau lihat. Aku sudah melihat bahwa itu tidak seperti itu. Itu benar-benar tidak seperti itu. Lepaskan aku, Kiwei. Kau brengsek, kau brengsek. Kau munafik, kau pembohong besar. Aku minta kau melepaskanku. Shurong, kau harus mendengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Aku bilang kita sudah selesai. Bos. Apa yang terjadi larut malam ini? Tidak apa-apa. Kalian mau tidur lagi? Kalian jaga Kiwei di bawah pengawasanku. Aku akan cari sekretaris. Zhao Zibo. Kau tidak perlu mengurus urusanku. Aku tidak peduli apa. Kiwei jelas sudah menipu kau. Aku bilang itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jangan ikuti aku. Kau seharusnya suka Xin Mei. Dia lebih cantik dariku. Dan kita masih sahabat baik. Apa yang kau inginkan sekarang? Apakah kau suka atau tidak? Orang yang menyukaimu. Jadilah pacarku. Pena merek Hero yang kuminta seseorang bawa dari Beijing. Orang-orang tidak akan melupakanmu. Lepaskan aku. Xin Mei datang untuk membujukku. Aku mabuk. Aku kira dia adalah kamu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku sudah bilang, kita sudah putus. Apa yang salah? Ada APA? Kata New Shurong tidak pulang semalam. Benarkah?
Itu belum semuanya. Qi Wei dan Zhao Xinmei bersama. Aku melakukan kesalahan. Tapi tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Bisakah waktu kembali? Apa yang bisa terjadi? Apakah ini belum pernah terjadi? Aku. Jangan bicara lagi. Maaf Shurong. Ini kesalahanku. Aku minum terlalu banyak malam itu. Inilah yang terjadi. Aku tidak ingin kalian berdua. Kami putus karena kesalahpahaman ini. Aku mohon maafkan aku. Aku tahu kau karena aku. Kau kehilangan banyak hal. Tapi seperti yang kau katakan, itu bukan yang kuinginkan. Mengapa kau membalas dendam padaku seperti ini? Shurong. Mengapa aku ingin membalas dendam padamu? Apalagi? Aku kan perempuan. Bagaimana mungkin aku menggunakan cara ini untuk membalas dendam padamu? Tidak. Ini tidak bisa disalahkan pada Xinmei. Ini tanggung jawabku. Ini semua kesalahanku. Qi Wei, jangan khawatir. Aku akan bicara dengan Shurong. Dia akan memaafkan kita. Dongfang, kemarilah. Apa yang kau lakukan? Jangan bicara sembarangan. Aku lelah, aku perlu istirahat. Aku punya bakpao di sini. Kita celupkan ke gula dan rasanya enak. Pergi-pergi, aku perlu belajar. Kau pergi. Shurong. Kalau kau tampar aku 2 kali, aku akan merasa lebih baik. Lakukan saja. Aku tahu kamu sedang menderita. Aku tahu hal seperti itu. Perasaan diambil oleh orang lain. Aku tidak ingin kamu menderita. Rasa sakit seperti itu. Shurong, aku mohon padamu. Maukah kamu memaafkanku? Kamu tahu, jangan salah paham dengan Qi Wei. Orang yang dia sukai adalah kamu. Berhenti bicara. Aku tidak percaya sekarang. Dia minum terlalu malam itu. Dia memelukku. Kita tolong berhenti bicara. Aku tidak ingin mendengar. Saat dia memelukku hari itu, nama yang kusebut adalah namamu. Kamu tahu kita minum terlalu banyak hari itu. Aku selalu menyukai Qi Wei. Jadi saat kita punya hubungan, aku tidak menolaknya. Zhao Xinmei. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Aku tidak bisa mendengarkan lagi. Niu Shurong bahkan tidak ingin melihatmu. Apa yang kamu sebut itu?
Maaf? Aku beritahu kamu. Niu Shurong dan aku sudah berteman sejak kecil. Tidak ada yang bisa menghancurkan perasaan antara kita. Termasuk Qi Wei. Lihatlah Zhao Ximei itu. Lihatlah wajah kebajikan itu. Seperti labu beku. Bagaimana mungkin Qi Wei menyukainya? Dia pasti yang ada di balik ini. Mari kita bicarakan ini. Buat dia kehilangan muka. Oh, dan ada satu lagi. Aku tidak berani memberitahumu waktu itu. Itu sekretaris yang datang menangkapmu dan Qi Wei. Aku curiga dialah yang mengajukan keluhan. Mari kita beritahu sekretaris. Biarkan dia juga menuangkan racun. Sekarang seperti ini. Aku tidak ingin ini menjadi lebih buruk. Xin Mei dan aku. Mereka adalah saudari yang sangat baik. Jangan katakan apapun lagi. Aku khawatir tanpa alasan. Bos. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Aku belum memikirkannya. Jujur saja. Dulu aku iri dengan popularitasmu di mata wanita. Sekarang lihatlah. Ada terlalu banyak hal seperti ini. Ini juga sebuah bencana. Aku telah membunuh 2 gadis. Aku brengsek. Bos, dengarkan saja aku. Jadilah dengan Zhao Ximei. Zhao Ximei cukup mampu. Aku sangat menyukaimu. Kurasa tidak masalah dengan siapa kamu hidup. Aku suka sapi. Maka kamu tidak bertanggung jawab kepada Zhao. Sebagai bos, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Sikapmu sekarang. Apa kamu ingin menjadi sesuatu dan juga ingin menjadi orang suci? Kamu bilang Zhao menyukaiku. Apa yang kamu pura-pura? Bahkan orang bodoh tahu. Aku menyentuh Zhao. Aku tidak bisa menyakitinya selamanya. Niu masih seorang gadis jadi. Aku benar-benar menyukai Zhao. Aku menyarankanmu untuk mengikuti Zhao saja. Zhao memiliki kepribadian yang baik. Jauh lebih kuat daripada sapi. Zhao Yao di zaman kuno. Dia adalah seorang jenderal wanita yang berani dan pandai bertempur. Cocok untukmu. Apa yang kita bahas sekarang bukan tentang siapa Zhao. Kita sedang membahas masalah tanggung jawab. Oke, kamu pikirkan saja. Aku memberitahumu. Kita akan berlatih besok untuk mempersiapkan pertempuran. Kamu tahu, kita pasti akan lelah seperti anjing. Pada saat itu, kamu tidak akan punya hati untuk memikirkan banyak hal lagi. Qi Wei. Aku punya telegram mendesak untukmu. Ibumu sepertinya mengalami kecelakaan. Rumahku tidak jauh. Aku akan pulang untuk melihat ibuku. Aku berjanji akan kembali dalam 3 hari. Qi Wei ini. Anda tidak bisa mengambil cuti selama masa persiapan produksi. Anda tidak akan tahu itu. Anda baru saja membuat kesalahan itu 2 hari lalu. Organisasi masih mempertimbangkan bagaimana menangani Anda. Anda akan pergi lagi sekarang. Bagaimana saya tahu? Anda tidak akan seperti Red Flag Farm. Orang-orang itu juga membelot. Saya berjanji kepada Ketua Mao. Saya hanya pulang untuk melihat ibu saya. Bagaimana organisasi akan menangani saya? Saya tidak menyesal. Sekretaris. Meskipun saya Qi Wei bukan seorang pahlawan, tapi saya menepati janji. Sekretaris, saya mohon.
Tidak berpartisipasi dalam persiapan produksi. Saya hanya ingin menjadi seorang pembelot. Saya hanya tidak ingin melakukan hal baik, berkontribusi pada situasi revolusioner. Saya juga mengecewakan Ketua Mao. Ekspektasi tulus untuk pemuda terpelajar. Qi Wei, bagaimana bisa Anda di saat kritis ini, menghitung untung rugi pribadi, dan mengabaikan kepentingan rakyat? Apa yang ingin Anda lakukan? Saya sangat kecewa. Ibu saya hanya memiliki saya sebagai putranya. Bagaimana? Apakah sekretaris memberikan Anda cuti? Apa yang harus dilakukan kemudian? Itu urusannya apakah itu benar atau tidak. Itu urusan saya sendiri apakah saya pergi atau tidak. Qi Wei, jangan impulsif. Tidak hadir dalam latihan perang tanpa izin bukanlah hal kecil. Dihukum karena hal ini. Bibi akan merasa lebih buruk. Ibu saya hanya memiliki saya sebagai putranya. Saya tidak bisa khawatir. Hukuman apa yang akan Anda terima, bahkan ibu saya tidak peduli. Jangan khawatir. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apa yang terjadi dengan Shurong hari ini? Tidak makin malam juga. Tidur dengan kepala tertutup. Apakah dia takut latihan perang? Apa hubungannya ini dengan latihan perang? Jika saya adalah seseorang yang sangat menjijikan, berkeliaran di depan Anda, aku juga nggak mau makan itu. Shurong. Aku tahu kamu masih belum mau maafin aku. Mungkin seumur hidup kamu nggak akan pernah maafin aku. Tapi ini aku mohon maafin aku untuk terakhir kalinya. Apa yang seharusnya nggak terjadi antara aku dan Qi Wei, sudah terjadi. Jadi bagaimanapun, kita semua harus menghadapinya bersama. Bukan begitu? Gimana? Aku udah nyari di mana-mana. Aku takut dia sembunyi di gunung. Gimana dong? Mau aku kasih ke kamu telepon buat lapor? Ngomong apa sih? Kepalaku pusing banget. Cariin Qi Wei buat aku cepetan. Aneh banget semuanya hilang. Beneran aneh. Masih belum ada kabar tentang Zhao Xinmei. Enggak. Dia pergi kemana? Dia udah pulang ke rumah. Atau sembunyi di gunung. Atau mereka membelot ke Soviet revisionis. Gak mungkin. Pasti begitu. Gimana kalau dia balik? Kamu mau hukum dia gimana? Itu serius. Kabur dari latihan tempur. Hidupnya udah selesai. Gak nyangka, balasan ini datangnya cepet banget. Dia sendiri yang bikin. Kamu gak akan selamat kalau bikin sendiri. Tolong jangan sampai ada apa-apa. Kamu tahu dia pergi kemana? Nggak pasti. Apa maksudnya nggak pasti? Kamu tahu? Masih nggak tahu? Aku cuma tahu dia punya 3 hari. Dia pasti balik. Sekretaris, bisa nggak kamu jangan lapor dulu? Gimana kamu tahu dalam 3 hari?
Dia bisa kembali. Tuhan memberitahumu. Jadi, jika dia tidak kembali dalam 3 hari, kamu serahkan aku. Tidak akan membuatmu kesulitan. Bagaimana? Bagus, Kiwei. Aku akan mendengarkanmu kali ini. Tapi jujur saja. Hanya 3 hari. Jika dia tidak kembali saat itu, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Aku akan menyerahkanmu saat itu. Ini dianggap sebagai deserter. Belok kanan. Mulai berjalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2. Berdiri. Berbalik. Lihat ke kanan. Melihat ke depan. Pembubaran. Kiwei, beri kami 1. Datang 1 persatu, datang 1 paragraf. Ayo, ayo, ayo. Paragraf. Ayo, ayo, ayo. Baik. Bukan itu Xin Mei? Zhao Zhenmiai. Xin Mei kembali. Ibumu jauh lebih baik. Ada sesuatu yang dia bawa untukmu di tas. Kamu bangun. Ayo minum air. Perlahan. Di mana aku? Di penjara soliter di gudang. Tidak ikut latihan tempur. Masalah besar. Kamu tidak tahu. Untungnya Kiwei memohon. Kalau tidak, kamu dilaporkan sebagai deserter. Tapi sekretaris juga takut terjadi sesuatu. Aku meminta petugas kebersihan datang melihatmu. Dia bilang kamu akan baik-baik saja jika istirahat. Itu sebabnya aku menguncimu. Biarkan kami bergantian menjagamu. Aku mengerti. Matikan saja. Kalau begitu aku harus pergi dulu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik dalam beberapa hari ke depan. Satu-satunya makanan yang kudapatkan adalah 1 roti kukus sehari. Xin Mei, kalau begitu aku pergi dulu. Terima kasih Liu Ying. Tidak apa-apa Xin Mei. Jaga dirimu baik-baik, aku pergi. Kiwei cepat. Cepat. Xin Mei, kamu di sini. Kalau bukan karena kamu, ibuku sekarang, aku tidak tahu lagi seperti apa keadaannya. Semuanya ada di pikiranku.
Aku berhutang padamu. Baiklah, Kiwei ada orang datang cepat. Kiwei cepat ada orang datang. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Cepat Kiwei ada orang datang. Cepat, cepat, cepat. Aku baik-baik saja. Kiwei, Kiwei. Apakah itu kamu, Kiwei? Kiwei. Ini aku. Makanan kering yang kujemur sangat panas. Aku membersihkan botol air panas dengan air mendidih. Kamu bisa langsung minum airnya. Aku tidak bisa memasukkan cerek atau semacamnya ke sana. Aku pergi dulu. Shurong, tunggu sebentar. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Shurong, aku selalu mengira kamu adalah saudari terbaikku, satu-satunya teman. Jadi meskipun aku menyukai Kiwei sebelum kamu, tapi kemudian kalian berdua bersatu, aku hanya bisa memaksakan diriku untuk memberkatimu. Aku masih harus menjelaskannya padamu. Apa yang terjadi di gudang? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Itu bukan untuk membalas dendam padamu. Aku tidak tahu kenapa. Ini yang terjadi. Jangan bilang aku tidak ingin mendengarnya. Tidak, aku harus mengatakan. Shurong, aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kamu sekarang putus dengan Kiwei. Kalau Kiwei suka sama aku, bisakah kita bersama? Dia benar-benar suka sama kamu. Perasaan itu rumit. Kiwei suka sama kamu. Tapi itu tidak berarti dia sama sekali tidak punya perasaan padaku. Kalau tidak waktu di gudang, dia tidak akan bisa menolongku. Bersama, Sungguh sulit ditolak. Kamu suka dia duluan sebelum aku. Akhirnya dia memilih kamu. Apalagi yang bisa kukatakan? Shurong. Apa kamu tidak akan peduli padaku lagi? Kamu jaga baik-baik tubuhmu, lebih penting dari apapun. Aku duluan ya. Shurong. Maaf,
Shurong, kenapa kamu nangis lagi? Jangan sedih ya. Shurong. Aku nggak kenal kamu lagi kalau kamu nangis. Aku ingat Shurong itu cantik. Lihat kamu nangis. Jelek banget. Kamu menyebalkan. Lihat aku nangis kayak kamu. Lihat aku tiru kamu. Jelek banget. Nggak bagus dilihat. Udah jangan nangis ya. Shurong udah berhenti nangis. Ayo pergi. Jalan sama kamu. Udah jangan nangis. Shinmei, kamu udah tidur? Kiwei, aku di sini. Aku belum tidur. Aku akan cerita tentang ibumu. Dia sekarang jauh lebih baik. Dia cuma kangen banget sama kamu. Jadi gampang mikir yang enggak-enggak. Biasalah kalau udah tua. Aku akan cerita tentang keadaanmu setelah aku kesana. Aku udah bilang ke ibumu. Dia lega. Dia udah hampir setengah sembuh. Jangan khawatir tentang itu. Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa berterima kasih padamu? Jangan bilang ini lagi padaku. Jika tidak ada yang terjadi, tolong pergi cepat. Saya tidak akan pergi. Kiwei, kamu dengarkan. Latar belakang saya tidak baik. Kepribadian kompetitif saya juga mudah menyinggung orang. Saya tahu semua orang tidak menyukai saya. Saya membuat kesalahan serius kali ini. Kamu datang menemui saya di tengah malam. Jika orang lain tahu, itu akan menyakitimu. Pergi, berhenti bicara. Saya tidak akan pergi. Kiwei, saya tidak bercanda denganmu. Kamu harus sekarang buat garis dengan saya sekarang. Jika tidak, saya akan benar-benar menyakitimu. Apakah kamu dengar itu? Kamu membuat kesalahan ini untuk membantuku. Ditempatkan di sel isolasi. Apakah kamu pikir saya akan membuat garis denganmu? Kiwei, kamu tahu saya menyukaimu. Menyukai seseorang, saya akan melakukan apapun untuknya. Tidak ada imbalan. Saya benar-benar melakukannya dengan sukarela. Jika itu saya. Kesalahan apa yang saya buat untuk ditempatkan di sel isolasi? Apakah kamu akan membuat garis dengan saya? Tentu saja tidak, saya pasti tidak akan. Bahkan jika seluruh dunia mengkhianatimu, saya juga akan berdiri di sisimu, mendampingimu dan merawatmu. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Saya lakukan. Peduli padamu dan merawatmu. Saya bersedia. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kiwei, kamu tidak perlu menghibur saya seperti ini. Jangan merasa seperti kamu berhutang padaku. Kamu tidak berhutang apapun padaku. Sungguh saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Zhao Shinmei. Saya bersedia merawatmu selamanya.
Ulangi lagi. Zhao Xinmei. Aku bersedia merawatmu selamanya. Maukah kau memberiku kesempatan itu? Qi Wei. Aku tak pernah berani berharap hari seperti ini. Kau akan mengatakan ini padaku. Terima kasih. Berputar-putar. Aku tidak pergi. Itu hanya di depan. Aku tidak jalan-jalan. Aku tidak akan pergi. Jangan seret-seret aku. Aku tidak akan mendatangimu, kau brengsek. Jangan lakukan itu. Orang tak tahu terima kasih. Berhenti bikin masalah, oke? Ya Tuhan, tolong berikan aku penilaian. Orang tak tahu terima kasih ini. Dia akan meninggalkan kita. Dia ingin bercerai denganku. API yang kau lakukan. Pasangan bercerai lagi. Kau harus menunggu sebentar. Ada beberapa pasangan di dalam ruangan. Apa yang kau tunggu? Tempat terpencil seperti ini. Aku tidak ingin tinggal bahkan semenit pun. Tunggu sampai aku kembali. Aku akan membawamu dan ibumu kembali, oke? Kenakan barang jelekmu itu. Jika kau kembali, aku akan memenggal kepalamu. Aku pasti akan kembali. Jalan. Tidak. Berhenti bikin masalah. Urus itu. Bagaimana di sini? Berhenti menangis. Aku memberitahumu. Meskipun kau bercerai, kau hanya berhak kembali ke kota. Hanya satu tempat untuk seluruh pertanian. Apakah giliranmu? Bahkan jika itu kesempatan 1 dari 1000. Bukan kesempatan 1 dari 10.000. Aku juga akan memperjuangkannya dengan nyawaku. Jika tidak berhasil sekali, selalu ada kesempatan berikutnya. Apa yang terjadi? Berpisah untuk memperjuangkan kuota kembali ke kota. Sekretaris baru saja menyuruh mereka untuk kembali. Jika ada keributan lagi, tidak ada yang ingin kembali ke kota. Apakah kamu dengar itu? Inilah yang dimaksud sekretaris. Berhenti membuat masalah. Siapa yang berdebat denganmu? Aku memberitahumu. Sekretaris juga menghadapi beberapa masalah 2 hari ini. Aku kesal. Orang-orang yang membuat banyak masalah beberapa hari lalu, semua ditangani. Bilang dia tidak akan pernah membiarkanku kembali ke kota. Ayo pergi. Oke, kamu tidak bisa kembali. Jika tidak bisa kembali, ya tidak bisa kembali. Kamu berani bercerai denganku. Aku akan melawanmu. Oke, mari kita semua pergi. Ayo pergi. Kamu cukup cerdik. Hanya 2 kata untuk membujuk mereka kembali. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar dalam suasana hati yang buruk 2 hari ini. Ketika kamu bertugas, hati-hati juga dirimu sendiri. Tahu? Ngomong-ngomong, ada lowongan pekerjaan di kota. Kamu memberikannya kepada siapa? Apakah kamu tahu?
Aku tidak akan memberikannya padamu. Tidak masalah. Dimanapun kamu berada adalah rumah. Kamu gila bagaimana jika seseorang melihatmu? Apa yang kamu takutkan? Siapa yang tidak tahu? Aku melihatmu tidak bahagia 2 hari ini. Aku khawatir. Dongfang, apakah kamu pikir kita bisa pulang? Bukankah Komite Pusat Partai mengatakan begitu? Membuka jalan baru di perkotaan dan pedesaan. Penempatan yang tepat untuk pemuda terpelajar. Kita masih punya harapan kan? Aku benar-benar ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Kamu tidak ingin melihat Kiwei dengan Zhao Xinmei dan lainnya. Meniru. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan bilang kamu sedih. Aku merasa tersakiti melihat mereka berdua. Kamu bilang Zhao Xinmei, dia melakukan kesalahan besar. Kok bisa-bisanya baik-baik saja? Dia bekerja di bawah hidung sekretaris sepanjang hari. Ini Kiwei. Dia benar-benar jago dalam hal ini. Membuat sekretaris patuh. Ayo kita pulang. Liu Ying. Kamu mau kemana? Enggak kemana-mana. Kamu pegang apa? Bukan yang itu. Beberapa pemuda terpelajar laki-laki bertanya padaku. Rensiang Supply and Marketing Cooperative memberiku 2 botol anggur. Aku akan mengantarkannya sekarang. Kamu ngobrol. Ayo ngobrol, aku duluan ya. Liu Ying salah tempat. Di mana markas brigade? Lihat nggak? 8 dewa menyeberangi laut masing-masing menunjukkan kekuatan gaibnya. Kita seperti orang bodoh. Menunggu rezeki jatuh dari langit. Sekretaris, sudah larut malam. Kenapa kamu belum pulang? Bukan untuk membiarkan seseorang. Ada masalah tentang kuota kembali ke kota? Kamu maksud para pemuda terpelajar ini? Untuk sebuah tempat. Pura-pura sakit bercerai. Seberat itu? Aku bilang kamu masih peduli sama mereka? Aku bisa bilang padamu, kakak iparku sudah pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anak. Kakak iparku bilang padaku, kenapa kamu tidak membiarkan seseorang menempatkan di kota? Dia tidak akan kembali. Itu kota bukan Jianhu Farm. Jalan-jalan pena pemimpin. Petugas itu tidak lebih tinggi dariku. Bagaimana aku bisa sehebat itu? Kamu lupa. Kamu punya indikator kembali ke kota. Kamu kasih indikatornya ke siapa? Ke yang paling banyak masalah. Itu pasti tidak tepat. Kasih hadiah terbanyak. Bukankah itu akan membawa bencana pada dirimu sendiri? Jadi aku bilang, kamu harus cari pemuda terpelajar di kota dulu. Lalu kasih dia indikator ini. Bukankah lebih baik kita biarkan dia urus Xiao Xuan? Oke, aku ngerti, oke. Sekretaris, Kawan Maverick sudah datang. Ayo, duduk. aku bisa berdiri saja, sekretaris. Kenapa kamu terlalu sopan sama aku? Kalau aku ingat benar, kamu dari Hai Cheng kan? Kakakmu masih di tentara. Sebelum aku datang ke pertanian, kakakku masuk tentara. Bagus jadi tentara. Ayo minum air. Terima kasih, sekretaris. Bagaimana kabar keluargamu akhir-akhir ini? Bagaimana kesehatan ayahmu? Ayahku sehat-sehat saja. Sekretaris, apa yang kamu mau? Kalau tidak bilang saja langsung. Kawan Xiao Niu, kamu sedang apa? Jangan gugup. Sebenarnya aku memanggilmu kali ini. Aku punya kabar baik untukmu. Dan itu kabar yang sangat bagus. Lihat. Selama ini kamu berada di antara pemuda terpelajar kita. Selalu rendah hati, sederhana, dan hati-hati. Memiliki perspektif yang luas. Jangan lihat mataku yang kecil. Aku melihatnya dengan mataku dan menyimpannya di hati. Aku sangat menyukainya. Pemuda ambisius sepertimu.
Jadi aku memutuskan. Satu-satunya kuota untuk perjalanan pulang kali ini. Kasih ke kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Itu dia. Aku punya surat di sini. Kamu kirim ke ayahmu dulu. Bisa tolong minta dia kasih aku balasan. Tidak, tidak, tidak. Ayahku pasti setuju. Dia sudah menungguku pulang. Kawan Xiao Niu, kamu harus dengarkan aku. Surat ini penting. Kirimkan ini ke ayahmu. Tunggu balasannya nanti. Kamu harus tulis balasan ini untukku. Oke. Bagus. Oke, kamu bisa pulang sekarang. Benar-benar. Kamu tahu situasi kita. Masalah ini. Jangan beritahu siapapun. Aku tahu. Kalau begitu aku pulang dulu. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Sekretaris. Dongfang, minum sampai mati. Aku kelaparan. Liu Ying, aku lihat kamu bekerja keras 2 hari ini. Aku ingin tampil baik dan kembali ke kota secepatnya. Jangan hanya bicara tentang aku. Aku tidak percaya kamu tidak ingin. Aku penasaran apa gunanya. Menontonmu sepanjang hari. Lumayan seru. Hanya kalian. Apa yang kalian pura-pura sakit? Yang mengantar anggur dan yang ngambek. Apa gunanya? Orang yang benar-benar mampu. Pulang tanpa melakukan apa-apa. Kamu dengar kabar apa? Siapa itu? Katakan siapa itu. Tebak apa? Tidak ada kerjaan. Sekarang terus siarkan ke kalian semua. Kerja keras seperti beban. Di depan kita. Lihat kalau kita berani bertanggung jawab. Apakah itu Niu Shurong? Ya atau tidak? Jangan pura-pura, jangan tanya aku. Aku tidak bilang apa-apa. Dorong beban ke orang lain. Pilih yang paling ringan. Ini bukan sikap yang baik. Aku dengar ayah Niu Shurong. Dia adalah pejabat tinggi di Haicheng. Kakaknya adalah kader di tentara. Kenapa dia bisa seperti kita? Dikirim ke tempat yang jelek ini. Maka kamu tidak mengerti. Mereka datang ke sini atas kemauan sendiri. Banyak yang harus dilakukan di dunia yang luas ini. Hal-hal besar untuk dilakukan. Saya mengerti. Dia datang ke sini untuk Qi Wei Kan. Jadi, takdir manusia selalu tidak adil. Kami telah melakukan pekerjaan pertanian selama 9 tahun. Dia bergumam beberapa editorial. Pada akhirnya tidak lebih baik dari kita. Terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Jika kamu tidak percaya, tanya Xin Mei. Oh ya, Niu Shurong. Apakah dia pejabat tinggi di Haicheng? Kenapa kamu tanya saya ini tiba-tiba? Saya dengar kuota untuk kembali ke kota adalah kamu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin kembali ke kota? Apakah kamu baru saja mengatakan kuota kembali diberikan kepada Niu Shurong? Zhao Xinmei, sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja. Sekretaris, saya ingin bertanya. Kembali ke kota. Apakah saya masih punya harapan? Duduk dulu.
Lihat kamu bahagia. Indah bukan? Saya tidak tahu kenapa. Sejak tadi malam, hati saya berdebar kencang, sangat tidak tenang. Saya terus merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Baik. Apakah Shurong sudah memikirkannya? Apa yang akan kita makan? Saya tidak akan pergi jika kurang dari 4 hidangan dan Tidak masalah, kamu bisa makan apa saja yang kamu inginkan. Hari ini, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Kandidat untuk kembali ke kota. Mempertimbangkan masing-masing dari kalian. Penampilan pribadi. Semua anggota brigade kami. Setelah pemungutan suara yang cermat. Sekarang hasilnya sudah keluar. Sekarang saya umumkan. Jumlah orang yang direkrut oleh Hai Cheng kali ini adalah Zhao Xinmei. Kenapa dia? Apa saya salah lihat? Sekretaris, apakah Anda? Apa saya salah lihat? Dong Fang bilang itu sapi. Saya keberatan. Pemuda terdidik di pertanian kami. Cukup antre 3 atau 5 kali lagi. Kenapa tidak bisa giliran Zhao Xinmei? Benar juga. Semua orang tenang-tenang. Anda menentangnya. Sangat sepihak. Kawan Zhao Xinmei, saat kami membangun pertanian danau. Sungguh kerja keras dulu baru nikmat kemudian. Tidak peduli keuntungan pribadi. Merasa tidak enak badan masih bisa. Turun ke sungai menggali lumpur. Dan saat saya bekerja, aktif meminta untuk menyelesaikan pekerjaan lebih lambat. Apakah Anda sudah melakukan ini? Jadi kawan Zhao Xinmei, dia adalah teladan bagi semua pemuda terdidik kami. Dan hasil ini, semua personel di brigade kami, dihasilkan melalui pemungutan suara. Tidak ada yang boleh keberatan. Mari kita tutup. Rapat ini selesai. Anda terlalu tidak adil. Anda bilang itu. Apakah kamu baik-baik saja, Shurong? Xinmei. Kamu ceritakan apa yang terjadi. Bukankah kemarin kamu bilang, kuota ini untuk Shurong? Kiwei. Saya akan jelaskan ini nanti. Tapi kamu sekarang, saya mohon jangan tanya saya lagi. Sekretaris. Anak sapi. Saya mengerti perasaanmu. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Jadi aku janji. Kalau ada lowongan lain kali, aku akan memberikannya padamu dulu. Kenapa dia? Kamu yang menyuruhku pulang. Kawan Maverick. Aku tidak menyangkal bahwa aku mengatakan ini padamu. Kamu tahu aku sangat ingin. Biarkan aku memberimu kesempatan ini. Tapi bagaimana dengan keputusan ini? Itu dipilih oleh semua anggota brigade. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Hasil ini. Bukankah kalian semua baru saja melihatnya? Benar? Lihat. Ya ini jelas tertulis. Tidak masalah. Anak muda masih punya jalan panjang. Ya tidak apa-apa. Aku memberitahumu, ini Zhao Xinmei, karakter yang hebat. Dongfang ini membiarkannya. Ambil kesempatan dan coba. Dia benar-benar merebutnya. Ya kamu bilang keluarga mereka. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Bagaimana kamu mendapatkan kesempatan ini? Apakah karena Kiwei? Ini tidak mungkin. Kalau Kiwei bisa mendapatkannya sendiri, pergi sendiri. Kasihan Niu Shurong. Aku sangat senang di sini. Ya benar-benar. Di mana Zhao Xinmei? Tidak melihatnya. Aku baru saja melihatnya pergi ke ladang.
Zhao Xinmei. Aku tahu kesempatan itu awalnya milikmu. Kalau kamu ingin memukulku, mulailah sekarang. Ya, aku ingin memukulmu. Bukan karena alasan yang kamu pikirkan. Lihat sendiri. Di mana kamu menemukan jepit rambutku? Kamu malu bertanya. Aku benar-benar tidak menyangka bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu. Kamu bodoh ya? Bagaimana kalau ada orang lain yang tahu tentang ini? Gimana kamu mau habiskan sisa hidupmu? Aku nggak ngerti. Emang kamu beneran melawan aku? Kamu masih aja keras sama diri sendiri. Sebelum kamu lakukan ini, walaupun kamu nggak mikirin diri sendiri, kita juga harus mikirin Qi Wei. Aku ngerasa kasihan banget sama Qi Wei. Shurong, aku mohon jangan lakukan ini. Bilang ke siapapun. Apalagi ke Qi Wei. Jadi kamu mau aku ngapain? Kamu mau aku buka mata? Lihat kamu selingkuhin dia. Shurong sifat dan temperamen Qi Wei. Kamu tahu. Kalau dia tahu ini, dia nggak peduli apa yang terjadi sama aku. Tapi aku takut dia bakal bertindak gegabah. Dia bakal hancurin masa depannya. Shurong. Sejak kecil aku nggak pernah minta ke kamu satu hal pun. Aku mohon sama kamu untuk ini. Cuma sekali ini. Cuma buat Qi Wei. Ayo berdiri, aku nggak tahan. Ada apa sama Zhao Xinmei? Kamu pikir ada masalah? Susah bilang. Aku rasa ada masalah, kamu tahu. Enggak, kamu jangan ngomong sembarangan. Ini nggak bisa diomongin sembarangan. Kabarnya semua udah dikatakan waktu itu. Itu Niu Shurong kan? Benar kan? Qi Wei bilang yang sebenarnya. Kuota Zhao Xinmei buat balik ke kota. Apa itu salah kamu? Aku nggak nyangka kamu bisa. Kamu ngapain sih? Qi Wei dia ngapain sih? Kamu bodoh ngapain nanya? Kamu bodoh, aku nanya ada apa? Belum denger ya? Gimana kabar Zhao Xinmei balik ke kota? Kemungkinan besar, dia ada hubungan sama sekretaris itu. Yang mana? Apa yang kamu katakan tadi? Xinmei. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Kamu ceritakan padaku kenapa? Qi Wei. Maafkan aku. Apa bajingan itu melakukan sesuatu padamu? Bajingan itu, apa beginilah sikapmu? Kamu ceritakan padaku. Aku akan membunuhnya. Qi Wei. Apakah kamu masih membenciku? Bukankah reputasi Jianhu Farm sudah cukup buruk? Aku mohon kamu jangan pergi mencarinya. Kamu ingin semua orang
Apa kalian semua tahu tentang skandal ini? Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Qi Wei, dengarkan aku. Aku minta maaf atas masalah ini. Aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku, mengganti kebaikanmu dengan baik padamu. Tapi jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Aku tidak akan memaafkanmu. Jangan pergi, jangan pergi. Hari ini aku memberitahumu. Ingat semua ini kan? Jangan bikin masalah untuk dirimu sendiri. Hanya untukku. Masuklah. Qi Wei, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Kamu pasti akan menikahiku. Benar? Xin Mei. Tunggu aku. Bagaimana kamu melindungi kakakku? Aku tidak melindunginya. Aku hanya punya satu saudara perempuan ini. Aku tidak bisa melindunginya. Aku pikir kamu bisa. Tapi bagaimana kamu bisa membiarkan ini terjadi padanya? Kamu bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri. Dasar bodoh brengsek. Bagaimana kamu melindungi sampah? Sia-sia. Aku nggak nyangka sekretarisnya bisa sejahat itu. Aku bakal nuntut dia di pengadilan. Aku nggak takut sama dia. Aku bakal nuntut dia. Ini rusak, pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Qi Wei, kenapa kamu belum tidur jam segini? Ada apa? Kamu mau ngapain?